Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator bola Bung Tommy. Pada kali ini saya akan membahas suatu video yang berkaitan dengan sepak bola, yaitu akan membahas tentang tim nasional Indonesia yang melakoni turnamen Piala ASEAN atau Piala AFF 2024. Nah, kemarin pada tanggal 9 Desember 2024, tim nasional Indonesia baru saja melakoni pertandingan debutnya melawan Myanmar. Dan seperti yang telah kita ketahui, tim nasional Indonesia, Sintayong, memanggil beberapa mayoritas pemain mudanya, yaitu pemain muda yang mayoritas berumur 22 tahun ke bawah. Hanya membawa beberapa pemain seniornya, yaitu diantaranya adalah Asnawi Mangku Alam yang kemarin bermain menjadi kapten menggantikan Muhammad Ferrari. Nah, kemarin Indonesia meskipun membawa beberapa pemain mudanya, mayoritas pemain muda, namun bisa mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 meskipun tipis, tapi merupakan suatu hasil yang luar biasa karena mengingat Myanmar menggunakan pemain seniornya dan sepertinya Myanmar serius untuk bertanding pada Piala AFF 2024 kali ini. Dan juga kemarin Myanmar bermain di kandangnya sendiri dan alhamdulillah tim nasional Indonesia yang diisi pemain muda ini bisa mengalahkan Myanmar. Dan kemenangan ini memudahkan tim nasional Indonesia untuk pertandingan berikutnya dan membuka peluang untuk lolos ke babak semifinal. Nah, seperti yang telah ketahui bahwa untuk pertandingan pertama memang sangat berat karena memang tim nasional Indonesia ini banyak pemain muda dan artinya banyak juga pemain yang debut pada pertandingan untuk tim nasional senior. Nah, kemarin seperti yang telah kita ketahui bahwa Sintayong menggunakan formasi 3-5-2 dan menggunakan 3 back. Seperti biasanya Sintayong menggunakan formasi klasik ini dan ada Cahya Supriyadi sebagai penjaga gawang dan 3 backnya adalah ada Muhammad Ferrari center back sebelah kanan, Kadek Arel center back tengah, ada juga Donny Pamungkas center back kiri. Nah, posisi Donny Pamungkas ini sebenarnya adalah wingback sebelah kiri, namun kemungkinan Sintayong mencoba atau melakukan eksperimen pada pertandingan ini dengan memasang Donny Pamungkas berada di posisi center back sebelah kiri. Nah, untuk wingback kanan yaitu ada Pratama Arhan, seperti yang telah kita ketahui bahwa dalam beberapa pertandingan pada ronde ke 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Pratama Arhan ini sering ditaruh oleh Sintayong berada di wingback atau winger sebelah kanan. Dan untuk posisi yang ditempati Pratama Arhan pada pertandingan kemarin melawan Myanmar mungkin sudah tidak asing bagi kita semua yang sering mengikuti pertandingan tim nasional Indonesia. Nah, untuk sebelah kiri, wingback kiri ini juga menurut saya suatu eksperimen karena menaruh Alfrianto Nico berada di wingback sebelah kiri karena sejatinya Alfrianto Nico ini adalah posisi aslinya sebagai winger kanan dan biasanya juga ditaruh sebagai wingback kanan. Namun pada pertandingan kemarin lawan Myanmar, Alfrianto Nico ini ditaruh di wingback sebelah kiri. Nah, mungkin ini menurut Sintayong adalah pertandingan yang cukup digunakan untuk melakukan beberapa eksperimen karena memang target untuk tim nasional Indonesia pada turnamen ini tidak ada. Namun banyak yang menginginkan bahwa tim nasional Indonesia untuk bisa juara pada Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 pada kali ini. Nah, untuk gelandang tengah ada Zainuddin Faris dan juga ada Arkan Fikri. Nah, seperti yang telah kita ketahui bahwa Zainuddin Faris ini baru saja sembuh dari cedera panjangnya yaitu cedera ACL, yang mana cedera ini diterima pada saat pertandingan uji coba untuk persiapan mengikuti Piala Dunia U20. Namun Piala Dunia U20 ini dibatalkan karena alasan politik. Nah, oleh karena itu memang pertandingan kemarin di sini gelandang tengah tidak ada gelandang petarung karena memang Arkan Fikri dan juga Zainuddin Faris ini mempunyai tipikal untuk lebih condong ke arah menyerang. Nah, untuk sektor depan di sini ada 2 pemain striker yaitu ada Hoki Caraka dan juga Arkan Kaka. Dan di belakang Hoki Caraka dan Arkan Kaka itu ada Marcelino. Nah, ini Marcelino diberi posisi free roll dan kadang
bermain agak melebar ke kiri dan juga menempati posisi aslinya, yaitu berada di gelandang serang, berada di posisi belakang dari dua striker ini. Nah, dua striker ini Hoki Caraka dan Arkan Kaka ini memang baru pertama kalinya dipasangkan, dan Arkan Kaka sendiri melakoni debut dengan usia 17 tahun untuk mengikuti tim nasional senior ini di ajang Piala AFF. Nah, dengan demikian banyak pemain yang debut pada kali ini di tim nasional Indonesia senior. Selain Arkan Kaka, ada juga Cahya Supriyadi, ada Kadek Arel, dan Alfrianto Niko, dan pemain-pemain lainnya Zanadin Faris, yang mana debut pada pertandingan tim nasional senior ini. Nah, dengan beberapa eksperimen tersebut, pada babak pertama mungkin kita lihat belum berjalan dengan maksimal karena memang pemain ini belum menyatu dan masih meraba-raba, sehingga pertandingan tidak begitu berjalan dengan maksimal. Nah, namun setelah babak kedua ada pergantian pemain, yaitu Asnawi masuk menggantikan Alfrianto Niko, dan kali ini juga Asnawi tidak ditaruh di posisi aslinya, yaitu ditaruh di wingback sebelah kiri, dan biasanya Asnawi berada di posisi wingback kanan. Dan memang di klubnya, yaitu di Port FC, memang biasanya Asnawi Mangko Alam ini juga pernah atau sering ditaruh di sebelah wingback sebelah kiri. Nah, selain itu untuk posisi tengah juga ada pergantian di sini. Zanadin Faris diganti oleh Vitor Detan, yang mana Vitor Detan ini juga bermain sangat luar biasa dan merubah permainan dari tim nasional Indonesia. Dan selanjutnya ada pergantian juga di posisi striker, yaitu ada Rafael Strike yang mana masuk menggantikan Arkan Kaka. Nah, dengan masuknya pemain-pemain ini merubah permainan tim nasional Indonesia, sehingga akhirnya tim nasional Indonesia bisa mencetak gol, meskipun gol yang dicetak adalah melalui bola mati set piece yang dilakukan oleh Pratama Arhan seperti biasanya, melakukan lemparan jauh dan terjadi scrimmage di depan gawang, dan bola muntah itu akhirnya diterima oleh Asnawi, dan Asnawi melakukan tendangan dan akhirnya bisa mencetak gol. Nah, ini adalah gol satu-satunya yang dicetak Indonesia pada saat pertandingan melawan Myanmar ini. Nah, dengan kemenangan ini artinya Indonesia mendapatkan 3 poin, dan untuk pertandingan selanjutnya kita akan melawan Laos yang akan bertanding di kandang sendiri, yaitu di Stadion Manahan Solo pada tanggal 12 Desember 2024. Nah, semoga pada pertandingan melawan Laos nanti tim nasional Indonesia bisa memenangkan pertandingan, dan karena pertandingan melawan Laos ini untuk mendapatkan poin 3 kemungkinan besar cukup besar peluangnya. Apabila mendapatkan kemenangan, nanti kita mendapatkan 6 poin, dan setelah itu nanti kita akan berhadapan dengan raksasa ASEAN, yaitu Vietnam, yang kemarin baru saja memenangkan pertandingan melawan Laos dengan skor cukup telak, yaitu 4-1. Nah, inilah pertandingan yang penting melawan Laos. Kita harus segera mendapatkan 3 poin agar nantinya melawan Vietnam kemungkinan kita maksimal bisa mendapatkan 1 poin, karena dilihat permainan Vietnam yang kemarin sungguh luar biasa dan diisi oleh pemain-pemain senior. Untuk mendapatkan poin 1 ini merupakan suatu hal yang realistis. Nah, dengan hasil imbang nantinya jika melawan Vietnam, maka kita akan kemungkinan lolos terbuka lebar, dan kita di pertandingan terakhir akan menghadapi Filipina di kandang sendiri. Nah, ini melawan Filipina juga kita 50-50, karena memang Filipina juga memakai banyak pemain naturalisasinya dan juga kebanyakan pemain senior. Nah, oleh karena itu kita harus memaksimalkan pertandingan sisa ini. Nah, kemarin kita bersyukur tim nasional Indonesia bisa menang, dan sempat kita diremehkan karena kita membawa banyak pemain muda. Namun tim nasional Indonesia muda ini bisa membuktikan bahwa mereka layak untuk dipanggil oleh tim nasional Indonesia untuk mengikuti ajang Piala AFF atau Piala ASEAN 2024 ini. Nah, oke, mungkin begitu saja. Kita berharap pada pertandingan nanti melawan Laos di pertandingan berikutnya kita bisa kembali mendapatkan poin penuh, dan ini juga sebagai ajang menggunakan pemain baru, dan mungkin Sintayong bisa melakukan beberapa eksperimen untuk strategi dan formasinya. Dan karena ini memang untuk pertandingan Piala AFF ini bukan kalender FIFA, namun meskipun bukan kalender FIFA tetap mempengaruhi
poin dari ranking FIFA karena termasuk kategori FIFA Match A. Dan kemarin Indonesia berhasil menang dengan Myanmar, artinya kita mendapatkan 1,8 poin dan kemungkinan ranking kita di ranking dunia, ranking FIFA naik satu peringkat, yang sebelumnya berada pada peringkat 125 dan kemungkinan nanti naik berada di peringkat 124. Berhubung negara lain tidak ada agenda untuk mempengaruhi ranking yang ada di peringkat FIFA ini. Nah, oke, saya Muhammad Tommy Adrianto. Sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya pamit dulu. Jangan lupa untuk subscribe akun YouTube Bola Bung Tommy. Saya pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.